Shalom ibu bapak saudara-saudara terkasih. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 12 ayat 21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Selalu ada harapan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, untuk mengetahui efek pengharapan pada makhluk hidup, sekelompok peneliti kampus telah melakukan uji coba yang menarik. Mereka mengambil 2 ekor tikus dan masing-masing meletakkannya dalam sebuah bejana. Tikus yang sama besar tersebut diletakkan dalam sebuah bejana yang berisi air. Tikus yang pertama diletakkan pada bejana yang mana bejananya ditutup rapat, tidak ada cahaya di dalamnya. Lalu tikus yang kedua, bejananya berisi air namun dibuka tutup dari bejana tersebut sehingga ada cahaya. Dan ketika diteliti dan dianalisis dan disaksikan, tikus pertama hanya melakukan perjuangan untuk keluar dari bejana tersebut selama kurang lebih 15 menit. Karena bejana yang tertutup rapat membuat dia tidak melihat adanya pengharapan untuk bisa keluar. Namun tikus di bejana kedua melakukan perjuangan untuk keluar sampai dengan 2 hari. Diambil kesimpulan, titik di ujung bejana, cahaya di ujung bejana membuat tikus tersebut berjuang untuk keluar dari situasi yang dia hadapi. Pengharapan yang dia lihat dalam cahaya ditutup bejana tersebut membuat dia semangat untuk keluar. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita selalu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Meski kehidupan ini penuh dengan persoalan, tidak ada manusia yang tidak memiliki persoalan. Semua memiliki persoalan. Saya secara pribadi ketika mempersiapkan khotbah ini juga saya punya persoalan, tetapi ada harapan akan ada pertolongan di dalam Tuhan yang akan menolong saya memahami setiap ayat, setiap nats yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkasih. Selalu ada harapan. Apakah saat ini kita sedang sakit dan tidak disembuhkan? Apakah saat ini kita sedang berada dalam resesi ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 ini? Apakah saat ini kita ada persoalan dalam mengajari anak-anak kita yang kelakuannya membuat susah hati dan pikiran kita? Apakah saat ini kita ada dalam situasi rumah tangga keluarga yang mungkin dalam situasi genting? Atau banyak hal lainnya yang mungkin menjadi pertanyaan bagi hidup kita. Saya tidak ada harapan lagi. Percayalah saudara, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nats yang dituliskan oleh Nabi Yesaya sebagai bentuk nubuatannya bahwa akan datang hamba Tuhan yang akan menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Akan datang hamba Tuhan yang akan menolong bangsanya. Dan dikatakan oleh Yesaya, kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kita bagian dari orang yang berharap dan berpengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Kematiannya di kayu salib yang berkata, sudah selesai. Sudah selesai segala dosa pelanggaran kita di masa lalu, masa kini dan masa depan. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Adanya karya keselamatan, adanya pertolongan pada waktunya yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Karena itu ibu bapak saudara-saudara terkasih, mari melalui renungan harian pada hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma. Pengharapan tidak akan mengecewakan, sehingga ketika ada pengharapan kita menjadi kuat menanggung segala perkara, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetap kuat,
tetap semangat di dalam Tuhan. Mulai hari ini dengan mengandalkan Dia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.